Shalom, Bapak Ibu, Kuler, dan jemaat Ketapang di Katapang Cilampeni yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semua adalah sebuah anugerah buat kita semua. Hari ini kita boleh berkumpul di dalam kul malam hari ini. Dan sebelumnya saya minta maaf karena minggu ini baru hari Kamis saya bisa memberikan bahan sharing. Dan seharusnya hari Selasa berhubung hari libur dan berhubung ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, izinkan hari ini saya sekali lagi untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Dengan hari ini tema adalah temanya ketetapan hati. Biarlah lewat renungan malam hari ini kita boleh sama-sama diingatkan sehingga kita boleh sama semakin mengerti akan kebenaran dan kita juga boleh semakin mengerti apa yang harus kita lakukan ya di dalam hidup ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebelum masuk firman Tuhan, kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di dalam hari ini, dalam kul hari ini. Biarlah malam hari ini Tuhan, Kau yang berkati kami, urapi kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami firman Tuhan boleh tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan bukan berasal dari pemikiran hamba-Mu, tapi apa yang mau Kau sampaikan untuk setiap kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini temanya adalah ketetapan hati. Dan kalau kita mendengar kata ketetapan hati, mungkin jarang di antara kita ya mendengar kata ketetapan hati, bahkan ada beberapa di antara kita juga mungkin kurang mengerti apa arti dari kata ketetapan hati. Karena jarang digunakan di dalam sebuah percakapan. Kita lebih familiar karena kalau kita dengar kata kalimat keinginan hati, karena kalimat keinginan hati ini bicara suatu hal yang lebih mudah kita mengerti karena memang sering dipercakapkan dan bicara mengenai apa yang hati kita inginkan, ya, ingin rumah bagus, ingin mobil bagus, ingin kendaraan yang baru dan lain sebagainya. Ini bicara mengenai keinginan hati. Tetapi ketetapan hati bicara mengenai keputusan, niat, sikap, dan komitmen yang kuat yang kita ambil yang akan mempengaruhi segala tindakan keputusan yang dihasilkan. Sehingga apa yang diputuskan, ada tindakan apa yang dihasilkan nih harus sesuai dengan ketetapan hati yang sudah kita buat. Ya, jadi ketetapan hati bicara mengenai komitmen yang kuat, bahkan diekspresikan dalam tindakan dan keputusan. Ya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menuliskan seperti ini. Filipi 3 ayat 13, firman Tuhan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengingatkan kepada kita semua sebagai anak Tuhan, kita pun harus punya ketetapan hati di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapkanku, bahkan berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus sudah menetapkan hatinya untuk mengikuti, melayani Tuhan, panggilannya dia di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, apa yang dituliskan Rasul Paulus di jemaat di Filipi ini bukan untuk memberikan pengertian kepada orang di Filipi ini, jemaat di Filipi bukan hal yang mudah. Karena jemaat di Filipi menurut sejarah dari tahun 31 sebelum Masehi adalah orang yang banyak orang buangan dari veteran perang, orang yang bekas budak perang bahkan. Karena dari tahun sampai tahun 31 sebelum Masehi banyak terjadi perang di sana. Dan banyak orang-orang buangan bekas perang dan bercampur dengan orang pribumi di daerah sana berkumpul. Tentu apa yang dilakukan Rasul Paulus untuk memberikan pengertian kepada bangsa di Filipi ini bukan hal yang mudah, ya, karena Rasul Paulus adalah bangsa Yahudi, ya, dan saya percaya bahkan di Alkitab di sejarah menuliskan apa yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi diyakini mungkin Rasul Paulus ini ada di dalam keadaan tekanan yang besar.
Rasul Paulus mungkin sedang ada di penjara di Roma saat itu. Tapi biarlah apa yang dituliskan Rasul Paulus, semangat Rasul Paulus ya, ketetapan hati Rasul Paulus untuk tetap melayani Tuhan, mengikuti Tuhan untuk memperoleh hadiah, ini boleh menjadi semangat buat kita juga, mengingatkan kepada kita juga untuk untuk tetap memiliki ketetapan hati dalam mengikuti Tuhan sekalipun masa sukar dan berat yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu hari ini, tapi biarlah malam hari ini kita sama-sama diingatkan, kita sama-sama introspeksi, kita sama-sama belajar, ya, untuk kita semua untuk tetap memiliki ketetapan hati dalam mengikuti Tuhan. Malam hari ini ada beberapa poin, ada 4 atau 5 poin yang mau saya sampaikan supaya bisa untuk inspirasi diri kita. Apakah kita ini orang yang memiliki ketetapan hati enggak kepada Tuhan? Ya, apakah kita ini masih tetap memiliki ketetapan hati dalam mengikuti Tuhan? Ya, karena 4 hal ini harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki ketetapan hati, punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Ya. Hal yang pertama mau saya bagiin adalah bicara di Yosua, kitab Yosua 24 ayat 15, firman Tuhan bilang seperti ini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah apa yang hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengatakan itu kepada bangsa Israel, karena bangsa yang tegar tengkuk, sekalipun sudah melihat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian, ya, bangsa Israel orang yang tegar tengkuk, bahkan sampai Yosua bilang, pilih kepada siapa, karena kamu harus beribadah. Tapi aku akan beribadah kepada Tuhan. Itu dikatakan Yosua. Ya, jadi hal yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang memiliki keinginan ketetapan hati yang kuat kepada Tuhan adalah ya harus pasti punya keinginan untuk beribadah yang sungguh-sungguh. Ya. Kata ibadah dalam bahasa Ibrani adalah avodah. Ya. Artinya apa? Artinya adalah bekerja. Kata yang sama artinya dalam avodah ini mencari nafkah. Dan saya percaya mencari nafkah adalah sesuatu yang penting ya untuk menghidupi keluarga kita. Saya sebagai ayah, saya harus tetap avodah, harus tetap bekerja untuk menghidupi keluarga saya. Tapi malam hari ini saya mau ingatkan biarlah kita juga tetap avodah di dalam mengikuti Tuhan. Ya, artinya apa? Sama seperti orang bekerja, begitu pentingnya kita kadang menganggap bekerja untuk menghidupi kehidupan kita. Biarlah ibadah juga menjadi satu hal yang penting buat hidup kita, untuk menghidupi bukan hanya jasmani kita, tapi rohani kita. Karena rohani kita juga perlu diberi makan. Ya. Firman Tuhan di dalam Ibrani bilang, katakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi biarlah marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jadi hal yang pertama kalau kita punya ketetapan hati pasti kita akan beribadah. Hal yang kedua, orang yang memiliki ketetapan hati untuk mengikuti Tuhan pasti dia akan berusaha untuk hidup benar setiap waktu. Ya, orang yang mengikuti punya ketetapan hati untuk mengikuti Tuhan pasti bukan hanya beribadah, tapi dia akan berusaha hidup sesuai dengan kebenaran yang dia miliki. Kebenaran yang sudah Tuhan berikan. Kebenaran yang sudah Tuhan tuntun di dalam firman Tuhan. Karena satu tujuan. Ya, sama, kita tahu tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan. Setiap anak Tuhan kita kudu punya tahu. Tujuan kita menjadi apa? Ikut Tuhan. Kita harus menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Kalau Kristus adalah hidup di dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam kasih. Kita pun harus hidup sesuai dengan apa yang sudah Kristus lakukan. Firman Tuhan di dalam Matius 7:21, firman Tuhan, bukan kepadaku, bukan orang yang kepadaku berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Saya percaya kehendak Bapa adalah apa? Hidup benar seperti apa yang sudah Kristus Yesus lakukan. Ya, bahkan di ayat 1 Yohanes 2 ayat 6 firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang sudah Kristus lakukan selama hidup, dia melakukan kebenaran, dia melakukan kasih. Biarlah kita juga tetap melakukan hal yang sama, pola yang sama sebagai anak-anaknya. Kalau Yesus adalah Bapa kita, bahwa kita juga anak-anaknya harus punya DNA yang sama, punya cara hidup yang sama, hidup yang benar setiap waktu. Ya, tadi yang pertama beribadah, yang kedua hidup benar di dalam Tuhan, yang ketiga saya percaya kalau kita punya ketetapan hati mengikut Tuhan, pasti fokus kita juga kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama beribadah, yang kedua tadi yang pertama beribadah, yang kedua hidup benar seperti Tuhan, hidup yang hal ketiga fokus kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Yesus bilang, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan kepada yang lain. Demikian juga hidup kita. Kalau kita ngaku kita punya ketetapan hati mengikut Tuhan, ya, maka fokus kita juga harusnya kepada Tuhan. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 firman Tuhan bilang ini. Semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Allah, melainkan berasal dari dunia. Sekarang bagian kita sebagai anak Allah. Fokus kita mau pilihan Tuhan ada dua pilihan. Mau fokusnya kepada Tuhan atau kepada dunia. Bukan artinya kita meninggalkan semua keinginan dunia. Karena kita masih hidup di dalam dunia, kita kasih membutuhkan segala sesuatu. Tapi apakah fokus utama di dalam kehidupan? Apakah dunia ataukah Tuhan? Satu hari Tuhan ada seorang anak muda datang kepada Tuhan. Ya, seorang muda, Bapak yang guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Orang muda kayak ini datang kepada Tuhan karena dia sudah melakukan segala sesuatunya. Ya, dia seorang ahli Taurat, ya, dia tahu Alkitab, dia tahu firman Tuhan, dia sudah banyak melakukan segala sesuatunya. Tapi satu hari Tuhan bilang cuma ini, pergi, jual semua hartamu, dan bagikan kepada orang miskin. Anak muda itu mukanya sedih, dia meloyor pergi keluar, ya, dan dia nggak bisa melakukan. Tuhan Yesus bilang, lebih mudah seorang ekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Firman Tuhan, anak muda ini bukan berarti kita harus menjual segala harta kita bagi orang miskin baru kita masuk surga, bukan. Tapi kita belajar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Fokus kita kepada siapa? Fokus kita kepada Tuhan ataukah kepada hal yang lain? Ya. Jadi yang ketiga adalah fokus kepada Tuhan. Tadi beribadah, ya. Yang kedua hidup benar, yang ketiga hidup fokus, dan yang terakhir ya, saya mau katakan orang yang punya ketetapan hati akan selalu bersyukur kepada Tuhan ya, di dalam segala hal. Ya. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu hari ini, apakah dalam keadaan sukar. Tapi kalau Bapak Ibu punya ketetapan hati dalam Tuhan, Bapak Ibu tetap akan bisa tetap mengucap syukur. Ya. Apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi diyakini Paulus dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus ya, kepada jemaat Filipi ini banyak bicara mengenai penghiburan. Banyak ada beberapa ayat yang membuktikan, yang menunjukkan, bahkan ini menjadi ayat emas lah banyak orang. Ya, di Filipi 4 ya. Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 6. Janganlah janganlah kamu khawatir mengenai apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal, segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal yang ketiga, firman-Nya Filipi 4 ya, sama ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, latar belakang Paulus menuliskan surat ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan di penjara. Tapi Paulus sanggup menghibur, memberikan ayat-ayat yang luar biasa buat kita. Bahkan dia tetap bersyukur. Karena apa? Fokusnya bukan masalah. Fokusnya bukan keadaan yang ada ini. Fokusnya kepada Tuhan. Ya.
ketetapan hatinya tetap kepada Tuhan. Paulus sudah menunjukkan ketetapan hatinya lewat surat yang ditulis di dalam Filipi. Apakah hari ini, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, ada di dalam keadaan sukar, tapi biarlah lewat keadaan sukar, seperti malam hari ini mungkin yang Bapak Ibu alami hari, tunjukkan tetap ketetapan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Tuhan. Tetap beribadah, jangan kendor kepada Tuhan. Tetap hidup benar menurut kehendak Tuhan. Sama seperti Tuhan yang lakukan. Tetap fokus kepada Tuhan. Dan tetap bersyukur sekalipun lewat masa yang sukar. Ada satu lagu, ya, ada satu lagu yang tadi tiba-tiba waktu siang Tuhan ingatkan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya percaya hanya orang yang punya ketetapan hati kepada Tuhan yang sanggup menyanyikan lagu ini dengan dari dalam hati. Kita belajar dari anak muda yang kaya. Sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya, tetapi ketika Tuhan katakan untuk meninggalkan fokusnya dia untuk fokus kepada Tuhan Yesus, dia pergi. Betapa susahnya kita untuk bisa mengikuti Tuhan, nggak mudah. Tapi biarlah malam hari ini kita sama-sama diingatkan untuk memiliki ketetapan hati, untuk tetap ikut mengikuti Tuhan. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini. Amin. Tuhan Yesus berkati, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman malam hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, apa yang sudah kami dengar, biarlah Roh Kudus yang mengajar lebih dalam pada setiap kami. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan lebih jauh lagi. Hamamu selesai, tapi firman Tuhan ini nggak pernah selesai. Tuhan yang mengajar jauh lebih dalam pada setiap anak-anakmu. Berkati setiap anak-anakmu yang dalam keadaan sukar, dalam sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang tolong, tanganmu sendiri yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus, memberi jalan keluar buat setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.